Kalau dibilang pemerintah tidak peduli, waktu pertemuan di Sekda, jelas kok itu, semua dinas hadir. Dinas sosial ditanya, ada anggaran enggak untuk bantu mereka sementara urus relokasi? Enggak ada anggarannya. BPBD habis anggaran. Akhirnya kami rapat di desa. Desa juga kan punya batas kemampuan. Ya sudah, saya bilang pakai gaji saya aja. Karena memang dari awal saya menjabat, sudah enggak pernah saya ambil gaji saya memang. Selalu saya sumbangkan. Kalau Anda mau cek aja itu pembangunan masjid, pembangunan sekolah, bantuan yang sosial itu semua gaji saya memang saya sumbangkan. Itu niat saya jadi kepala desa. Ya sudah saya sampaikan itu. Karena kemarin masih ada dananya, ada sekitar 30 kita sumbangkan semua. Untuk biaya minimal dia bisa sewa-sewa rumah dan lain sebagainya. Kemudian dia menuntut, ini penyebabnya sumur bor, saya tutup sumur bor itu. Karena itu kewenangan saya. Begitu saya tutup, teriak-teriak lagi nggak ada air. Coba apa nggak jahat ya? Waktu kita usulan perencanaan pembangunan, mereka mengusulkan air bersih. Kita bangunkanlah itu. Kita bangunkan skemanya pakai dana pemerintah, juga dengan kolaborasi dengan perusahaan, termasuk BSSR bantu itu. Sudah dinikmati, tahu-tahu dia menyalahkan. Ya mestinya kalau dari awal kamu tidak mau, jangan usulkan di musyawarah perencanaan desa. Nah, oke. Sekarang longsor. Kamu minta tim kajian, kita turunkan Unmul. Unmul sudah sampaikan, ini kajian pendahuluan. Kalau mau yang lebih detail, kan kajian lanjutan. Ya kita tantang, kalau Anda tidak percaya punya Unmul, cari aja. Sampai kita RDP kan tidak ada dihadirkan. Bahkan di RDP minta lagi mereka. Sampai hari ini kan tidak ada juga diturun. Ya terus maunya gimana? Kita sudah 2 kali memberi Anda kesempatan. Karena apa? Kalau kami yang datangkan, takut kamu tidak percaya lagi. Ya, ya kan seperti itu. Nah yang selanjutnya terkait Perkim. Sudah turun loh Perkim. Desa sudah siapkan lahan. Kalau kamu mempertanyakan kenapa tidak jadi hak milik warga, ya tidak bisa, karena ini tanah pemerintah. Tidak bisa, aturan pemerintah itu, tidak bisa kita rubah. Nah, kalau misalnya mereka mengusulkan bagaimanalah kita dibantu, itu lain itu namanya, itu kebijakan. Kita bisa berkoordinasi dengan perusahaan, tapi caranya harus baik, harus santun, tidak perlu demo. Kalau demo siapa coba orang? Kamu butuh orang, tapi kamu maki-maki orang. Logika berpikirnya di mana? Jangan kamu menganggap bahwa dengan demo baru kami kerja. Oh salah. Coba lihatin aja tahapannya itu. Kapan kami rapat dengan DPR, kapan DPR turun, kapan kemudian kita rapat di Sekda, itu tanggalnya sebelum mereka demo. Kalau terkait misalnya kenapa ini lambat, tuh itu di tahapan pemerintah ada bos. Pemerintah itu kan merencanakan skema yang mungkin kita lakukan kan skema APBD perubahan. Itu sudah yang paling cepat. Dan kemarin Perkim sudah turun. Kita sudah siapkan lahannya. Nah, termasuk masjid itu Kesra siap. Tinggal kita tentukan apakah di mana lokasinya, apakah dipindah atau tetap di situ. Kalau di situ harus menunggu, dikaji dulu layak atau enggak. Itu Kesra tunggu. Jadi sebenarnya nggak ada proses pemerintah yang tertahan. Tetapi kalau keinginannya lahannya mereka menuntut bahwa itu minta dibebaskan perusahaan, mestinya itu jadi urusan dia dengan perusahaan. Ngomong bersuratkah baik-baik, bagaimana kami ini kan rumah rusak, bisa enggak kami difasilitasi supaya dibebaskan aja sekalian, kan bisa memohon baik-baik. Kami pun bisa bantu. Tapi kan ini luar biasa, copot kepala desa, apa hubungannya? Ya harus ngerti juga undang-undang desa. Kami ini dipilih secara demokrasi. Ya kalau 10 orang nggak pilih, kalau masih saya dipilih 3.000 ya nggak bisa. Dan mau dicopot dari apa? Kecuali saya melakukan tindakan susila, korupsi, tindakan kriminal. Pembuktian dia bilang saya nggak peduli, ya saya bantu. Apa itu nggak dihitung? Terbantahkan langsung itu. Sudah saya bantu kan? Apa lagi coba? Jangan dikira orang-orang yang bantu itu tidak melalui jalur pemerintah. Semua yang bantu itu teman-teman saya. Bisakah kami ikut bantu bang? Silakan, saya senang. Coba lihatin, sekarang ada bantuan enggak? Orang jenuh juga. Sudah dibantu demo lagi, jenuh orang.
Jadi kalau saran saya, mestinya adik-adik mahasiswa ini melakukan koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik saja. Ngomong baik-baik sama perusahaan. Kalau perlu bersurat, memohon, tapi jangan menyalah-nyalahkan. Karena kita minta juga dia datangkan alat, enggak didatangkan juga sampai sekarang. Saya senang kalau datangkan alat. Billahi ta'ala saya nggak ada kepentingan di sini. Hari ini mau tutup perusahaan, santai-santai aja. Di sana itu ada 2006 orang yang kerja di BSSR. 1086 itu warga Batuah. Ya tutup aja itu, kamu akan berhadapan dengan itu. Oke, misalnya, oh enak betul dia kerja, kami menerima dampak. Ya jangan jual lahanmu. Dari dulu saya larang kok jual, kalau perlu pinjam pakai aja dengan perusahaan. Tapi nggak ada yang mau. Karena kalau pinjam pakai kan nilainya kecil. Kalau dia jual 800 1 hektar, siapa nggak mau? Punya 8 hektar aja, apa 10 hektar aja, dia sudah kantongi uang 8M. Iya. Belum tentu juga itu yang longsor-longsor itu miskin. Belum tentu juga. Cek aja rekeningnya. Nah, jadi harapan dari Pak. Kalau harapan saya sederhana. Kalau terus-terusan mau melakukan dengan cara demo apa segala, tidak akan selesai persoalan. Ya. Kalau mau duduk baik-baik. Pulihkan nama itu. Nama baiknya orang. Kita sudah pernah melakukan dari awal. Dulu kita mau buatkan posko, tapi tetangga A dengan B tidak begitu tegur. Tidak bisa Pak kata. Tanya itu relawan siaga Batu Sayur. Kami punya relawan siaga. Bahkan ada tenda dibangun sampai hari ini tidak dibongkar-bongkar. Coba kurang apa kalau dia dianggap kami tidak peduli. Katanya poskonya tidak layak, katanya. Posko mau gimana? Yang layak gimana? Kalau mau dibuat sekelas hotel ya nggak bisa, ya kan? Saya kan sudah bilang dari awal, desa itu punya batas kewenangan dan punya batas kemampuan. Yang nggak bisa dong sekelas kepala desa kamu menjadikan kelasnya seperti gubernur. Ya nggak bisa. Syukur-syukur kita mau keluar secara pribadi. Itu kurang apa coba? Kalau kades lain mungkin masih berhitung, ya kan? Saya nggak pernah itu. Yang saya sampaikan bahwa itulah kemampuan saya segitu. Itu kemampuan saya karena batas kemampuan kita masih segitu. Jadi kalau saran saya terserah mau dihitung atau tidak dihitung kan ada Tuhan yang maha menghitung. Ya makanya saya bilang kan sama korlapnya itu, nanti kita ketemu di akhirat aja. Iya karena kalau kamu bilang saya tidak bekerja nanti kan hitung-hitungannya di akhirat. Itu yang saya sesalkan sebenarnya. Kalau demo menutup perusahaan apa saya persilahkan. Tidak pernah marah saya. Cuma kan Anda juga harus menggunakan logika Anda itu. Di sana ada orang bekerja. Ya. Itu warga Batuah juga, orang Tanijaya juga sebagian. Itu yang harus kita pikirkan. Apakah persoalan ini bisa selesai dengan demo? Enggak bisa juga. Apakah persoalan ini dengan ditutup BSSR kemudian ini selesai? Saya rasa sudah selesai. Makanya yang benar itu kita duduk bersama. Kayak RDP saya senang karena saya punya kesempatan untuk membuka. Nah sekarang oke, kita pakai anggota dewan dengan segala kewenangannya. Kemudian anggota dewan bisa merekomendasikan misalnya, ya sudah. Kalau ada temuan-temuan dari anggota dewan, oh, ini tidak layak ini, memang ini melanggar apa, sudah. Mereka rekomendasikan tutup kan bisa. Anggota dewan punya hak itu. Jadi saran saya seperti itu. Ya cobalah berpikir apa dengan cara kita demo, apa dengan cara kita teriak-teriak itu masalah bisa selesai. Kalau enggak untuk apa buang-buang. Ya ini kan sudah kemana-mana, sudah sampai Jakarta dan sebagainya. Ya sudah, kita hargai semuanya itu. Tetapi saya rasa ada cara yang benar. Pak, ini kan dari warga menginginkan sebenarnya bahwa lahan yang disiapkan dari Pemkab, dari pemerintah itu yang pinjam pakai itu untuk bisa menjadi hak mereka gitu. Hak sendiri bukan menjadi hak pakai. Ya, kalau saya kan itu aturannya. Kalau misalnya mereka mau, kan kemarin waktu RDP Pak Mudeni itu kan sudah memohon supaya perusahaan bantu. Sangat memungkinkan itu bisa kita lakukan. Tapi kalau misalnya terus-terusan
menyalah-nyalahkan pemerintah, merongrong perusahaan, ya siapa coba? Kapan kesempatan kita untuk berdiskusi? Iya. Kalau cuma persoalan setengah hektar, apa susahnya? Nggak ada yang serius. Kades. Pak Kades. Kalau persoalan itu bisa dibicarakan, saya jamin itu bisa dibicarakan. Ya, tapi jangan ada yang merasa berjuang sendiri. Apa yang kami lakukan tidak ada artinya, itu saya nggak suka. Ya kalau memang merasa bisa berjuang sendiri, berjuang aja sendiri. Hasil kemarin dari Perkim datang itu Pak gimana? Kan sudah diukur. Udah diukur tanah. Sudah diukur. Berarti tanahnya sudah ada di mana? Sudah di dekat situ kan, ada Belakang. di belakang. Jadi itu bekas lapangan sepak bola dan itu memang ya kenapa coba bayangkan fasilitas umum berani kita korbankan karena apa? Saking kita ingin persoalan ini selesai. Nah kalau cuma persoalan apa sih kenapa ndak bisa? Jangankan cuma setengah hektar, lebih dari itu juga kita bisa mohonkan ke perusahaan. Tetapi kan coba dirunut dulu. Mereka itu kurang apa itu ke perusahaan, kurang apa ke pemerintah. Mestinya ngomong baik-baik. Ya, tidak perlu pengerahan massa. Yang repot ini kan orang luar ikut komentari yang tak tahu urusan. Coba bayangkan dulu. Saya berbicara tentang struktur tanah, dibodoh-bodohi di grup RT, di mana dikira saya nggak tahu. Di antara warga itu kan ada juga yang pro ke saya. Mohon maaf aja, saya pemilihan, pasti ada yang pro saya, ada yang enggak. Ini kan jadi enggak usah berbicara gimana, terbuka saja. Mencoba menjelaskan secara keilmuan salah. Ya jadi kita ini kalau semuanya salah untuk apa sudah kita berbuat? Semuanya salah, dipandang salah semua. Ya, mungkin saya menghadap ke kiri, oh salah Pak, Bapak ke kanan. Ya, udah semuanya salah. Kalau ngelihatnya dari intinya kan mereka minta dibebaskan lahannya sama perusahaan. Dari beberapa tuntutan yang saya amati ya, mestinya mereka fokus di situ. Memohon aja ke perusahaan. Ya, kalau misalnya perusahaan tidak mau ya kan perusahaan punya hitung-hitungan. Oke. Pak, untuk lahannya itu kan katanya ini formasi kampung baru yang rawan longsor, Pak. Iya. Nah ini untuk lahan yang disiapkan ini lokasinya aman kah sudah dari Itu longsor? kan dikaji Perkim, makanya kan mereka sudah masuk ke situ. Perkim itu turun bukan sekedar mengukur, memastikan lahan ini layak atau tidak. Tapi untuk saat ini itulah lahan yang kami punya. Lokasinya di mana, Pak? Kan tadi katanya Tidak jauh dari situ, di dalam. daerah KM 28 juga berarti, Pak? Dari kalau 28. Karena warga juga mintanya nggak mau jauh. Kalau ini Pak kan tadi kata Bapak ini karena tanah negara nggak bisa dikasih. Kalau lewat skema hibah itu mungkin nggak sih? Skema hibah gimana? Menghibahkan kan ini tanahnya masih tetap negara, cuman dikasih rumah aja kan katanya itu pinjam Ya, pakai. Gitu. memang pinjam pakai. Ya. Itu kan aturan pemerintah. Ya. Ya, terus apa nih? Mau Nah, dibahas? apakah mungkin bisa dikasihkan lewat skema hibah gitu Pak? Jadi full milik warga melalui skema hibah. Di mana aturan? Kamu pernah dapat nggak aturan? Ya kan misalnya di provinsi itu ada beberapa sekolah yang hibah dari provinsi gitu Pak. Yang Itu pasti data umum, bukan pribadi bos. Termasuk juga rumah di lahan transmigrasi Pak, yang untuk lahan pribadi yang saya tahu Iya. di daerah Kesupan. Nah kalau ada aturannya kamu buka aja, kan kamu lebih pintar. Ya makanya saya izin bertanya Pak, ini saya tahu makanya saya izin Iya. bertanya Pak. Siapa tahu Jadi aturannya kalau beda itu atau punya gimana. negara mas nggak ada ceritanya. Kan ini individu urusannya. Berarti hibah nggak bisa Pak ya? Ya nggak bisa, Ini kan lahan perusahaan juga ya. bukan lahan perusahaan, Bukan, Pak. Dari pemerintah. lahan pemerintah. Itu tanah dusun sebenarnya. Ya. Kan itu fasilitas olahraga mereka. Asum sebenarnya Pak ya? Kalau skema hibah, saya sih tidak pernah temukan. Karena kita aja bedah rumah itu kan orangnya nggak boleh jual lagi. Siap. Dan salah satu syaratnya mereka harus punya likuiditas. Siap. Mohon izin Pak ya, mohon maaf Pak. Ya. Sorry, Pak. Nano Pak nanya aja Pak. Kalau ada yang lebih bisa tahu kan saya malah senang. Ya karena kan kita begini ya berbicara ini kan mencari solusi. Siap. Nah kalau misalnya memang ada aturannya yang bisa, tinggal kita ngomong sama kabupaten. Siap. Itu juga persoalan tanah setengah hektar. Aduh. Kalau cuma mau dikasih apa sih susahnya? Kecil aja Pak ya. Kecil aja.
Dikasih terus. Cuma kan kita nggak pernah dianggap bisa bekerja. Takutnya saya nanti salah lagi. Tadi Pak yang keluar uang pribadi, apa yang memotivasi pian mau keluar uang pribadi Pak? Lo kan Bantu warga. dinas sosial nggak punya uang, Ah, badan penanggulangan nggak punya uang, Hmm. yang desa juga nggak bisa. Kode rekeningnya coba apa? Pakai skema kode. Kok mau tuh duit pribadi di? Ya kan bentuk kepedulian kita. Dan lagian saya memang kan bukan faktor ini aja. Gaji saya memang selalu saya sumbangkan itu warga. Fasilitas. Boleh cek Pak. Ya, saya sudah bersumpah. Saya jadi kepala desa, saya mau mengabdi. Saya mau mengabdi. Dan itu saya buktikan. Bukan sekedar omongan aja. Oke. Gitu aja. Apa gerang?